Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NPM 60222100048. Di sini saya akan membahas tugas untuk ETS mata kuliah Psikologi Lintas Budaya yang telah saya buat mengenai perbedaan penting dalam budaya Korea dan budaya Belanda. Apakah pola pengasuhan anak berbeda di antara budaya Korea dan budaya Belanda, dan apakah hal itu mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional anak? Selanjutnya di sini ada penjelasan, apa sih itu parenting. Jadi parenting itu program pendidikan yang diberikan kepada orang tua agar pengetahuan yang dimiliki orang tua menjadi bertambah tentang tumbuh kembang anak, agar pendidikan yang diperoleh anak selaras antara di rumah dan di sekolah. Parenting yang diberikan pada orang tua anak mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak, dan ini bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Parenting sendiri di dalam Nurani 2017 merupakan keorangtuaan atau pengasuhan orang tua yang bisa diartikan sebagai proses interaksi antara orang tua dengan anak. Parenting yang baik itu parenting yang bisa membangun sebuah hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak melalui penerimaan, kepedulian, serta sikap responsif terhadap apa yang anak butuhkan, serta batasan-batasannya yang bisa direalisasikan dengan tuntunan dan kontrol. Selanjutnya, di sini ada beberapa pola asuh orang tua Korea dalam mendidik anak. Yang pertama ini ada melatih kedisiplinan anak. Jadi para orang tua di Korea mulai melatih kedisiplinan anak-anak mereka ketika sudah menginjak usia 6 atau 7 tahunan. Para orang tua ini merasa melatih kedisiplinan anak-anak sebelum mereka cukup dewasa untuk bernalar dirasa kurang efektif atau sia-sia. Jadi ketika para anak sudah berusia 6 atau sekitar 7 tahunan, baru orang tua melatih kedisiplinan anak dengan sungguh-sungguh, tapi hal ini gak dilaku gak dilakuin sama seluruh orang tua di Korea. Jadi hal ini tuh dilakuinnya rata-rata sama keluarga yang tradisional aja. Lalu yang kedua ada ketat terhadap pendidikan anak. Di negara Korea Selatan ini dikenal sebagai sistem pendidikannya yang baik kan. Bahkan banyak sekolah juga atau universitas yang menyediakan fasilitas hingga program pendidikan untuk menunjang kompetensi para peserta didiknya. Selain tunjang fasilitas dan sistem yang memadai tadi, peran orang tua juga eh, terhadap pendidikan itu sangat ketat terhadap anak-anaknya. Jadi para orang tua ini mau anak-anaknya itu fokus dan tekun terhadap pendidikan sejak di usia belia. Bahkan dapat prestasi sebagai murid terbaik itu orang tua merasa senang. Jadi nggak jarang juga kalau mereka masukin anak-anaknya di berbagai macam akademi pembelajaran, kayak masukin di berbagai macam les, bisa juga kayak kursus piano atau taekwondo dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang ketiga ada menjelaskan baik dan buruknya suatu hal pada anak. Jadi untuk membuat anak-anak mengerti kesalahan setelah mereka melakukan atau suatu perbuatan yang dianggap kurang baik, para orang tua di Korea memilih untuk menjelaskan baik atau buruknya suatu tindakan. Jadi hal ini tuh berkebalikan dengan pola asuh orang tua yang justru melarang anak mereka melakukan sesuatu tanpa memberi alasan yang jelas. Dengan menjelaskan baik dan buruknya perbuatan mereka, maka anak-anak akan mengerti arti dari sebuah konsekuensi, sehingga mereka pun punya banyak kesempatan untuk memilih. Misalnya jika seorang anak tidak ingin belajar untuk menghadapi ujian, maka para orang tua akan menjelaskan konsekuensinya kepada anak tersebut. Jika ingin ujian, tetapi anak tidak mau belajar, maka konsekuensi yang ada itu saat ujian tidak bisa untuk menjawab soal dan
dan akan mendapatkan nilai yang buruk. Selanjutnya ada beberapa pola asuh orang tua Belanda dalam mendidik anak. Yang pertama itu ada memberi kebebasan disertai aturan. Orang tua di Belanda ini dikenal kurang ketat dalam mendidik anak negara dibanding budaya negara Korea tadi. Jadi anak-anak di Belanda ini dipersilahkan untuk bermain sendiri dan memiliki banyak kebebasan. Tapi kebebasan itu disertai dengan aturan. Orang tua membesarkan anak yang sopan tanpa ada yang memberi hukuman, melainkan memberikan, arahan yang jelas, memberi anak pujian untuk perilaku yang baik dan bersikap tegas jika melakukan perbuatan buruk tanpa berlaku kasar. Yang kedua itu ada pendidikan tidak berfokus pada nilai. Jadi pendidikan dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan dan perkembangan pribadi anak. Orang tua di Belanda ini nggak nuntut nilai tinggi dalam pendidikan anaknya. Jadi ini tuh berkebalikan sama yang budaya Korea tadi. Kalau di budaya Korea tadi, orang tua ini ingin anaknya, eee, ambis dalam hal pendidikan, tapi kalau di Belanda ini tidak. Justru kalau di Belanda ini, orang tua melarang untuk ambis karena itu dapat memicu gangguan mental terhadap anaknya di masa depan, menurut orang tua budaya Belanda. Jadi budaya Belanda ini sangat paham akan hal tersebut. Prestasi di sekolah itu bukan hal tolak ukur utama dalam menilai perkembangan dan kecerdasan anak. Lalu yang ketiga ada bersikap terbuka. Kalau orang Belanda ini terbiasa untuk berterus terang mengatakan apa yang mereka inginkan dan terus melakukannya sepanjang waktu. Hal ini membiasakan anak untuk berperilaku jujur sejak kecil. Biasanya orang tua di Belanda tidak terlalu otoriter dan memiliki banyak ruang untuk berkonsultasi. Orang tua Belanda menjelaskan banyak hal kepada anaknya dengan menyusun peraturan bersama anak. Semua orang boleh berpendapat dengan cara ini. Anak dirangsang untuk mandiri dan berani berpendapat. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi perbedaan dalam pola pengasuhan antara budaya Korea dan budaya Belanda mencerminkan nilai-nilai budaya yang berbeda dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan kognitif dan emosional anak. Kalau di budaya Korea ini cenderung menekankan otoritas, kedisiplinan, dan prestasi. Dalam budaya Korea, pendekatan otoriter mungkin lebih umum ya, dengan pendekatan pada ketaatan dan penghormatan terhadap otoritas. Ini juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional anak dengan menghasilkan tingkat stres yang tinggi atau kurangnya kesempatan untuk menyenangkan kemandirian dan inisiatifnya. Sorry. Kalau yang di budaya Belanda ini cenderung lebih mendukung kemandirian, dialog terbuka, dan penghargaan terhadap eksplorasi diri. Pendekatan dalam budaya Belanda yang lebih demokratis dan mendukung eksplorasi diri mungkin lebih umum. Ini dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk menggunakan keterampilan sosial, kemandirian, dan resiliensi emosional yang lebih besar. Dampak dari perbedaan kedua budaya tersebut dapat tercermin dalam tingkat stres anak, mengembangkan kemandirian, keterampilan sosial, dan resiliensi emosional. Tapi, penting juga buat diingat ya, bahwa, setiap keluarga atau individu memiliki gaya pengasuhan yang unik, dan faktor-faktor lain seperti situasi ekonomi, pendidikan, dan nilai-nilai pribadi juga memainkan peran dalam pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak. Selanjutnya di sini ada referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.